Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B yang hebat-hebat dan pintar-pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang sumber energi alternatif pada mata pelajaran IPA. Silahkan anak-anak semua siapkan alat tulis dan buku tulisnya terlebih dahulu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Apakah anak-anak sudah siap dan sudah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Sudah semangat? Bagus kalau semuanya sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tahukah kamu bahwa semua kehidupan di bumi ini membutuhkan energi? Seiring berjalannya waktu, energi terus mengalami peningkatan, dapat menimbulkan permasalahan hal ini. Kebutuhan energi yang semakin banyak membuat persediaan energi di dalam bumi semakin menipis. Beberapa sumber energi yang banyak digunakan saat ini berasal dari bumi. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya minyak bumi, gas di mana sekarang banyak digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Namun, sumber energi tersebut masuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, energi tersebut dapat habis suatu saat nanti karena memiliki ketersediaan yang terbatas. Menurut anak-anak, apa yang akan terjadi jika energi yang biasa kita gunakan saat ini sudah habis? Apakah ada energi penggantinya? Jadi, jika sumber energi yang sering kita gunakan itu habis, maka akan berdampak buruk pada kehidupan di bumi. Karena semua makhluk hidup memerlukan energi untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kita sebagai manusia harus hemat dalam menggunakan energi. Untuk mengatasi kelangkaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, maka perlu dikembangkan energi alternatif. Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar konvensional. Energi alternatif adalah energi yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian energi alternatif, energi yang jumlahnya tak terbatas. Itulah pengertian dari energi alternatif. Kemudian kita akan mengetahui macam-macam energi alternatif. Ada 6 macam-macam energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat panas bumi, yang kelima gelombang air laut, dan yang keenam bahan bakar bio. Pertama, kita akan membahas sinar matahari sebagai energi alternatif. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi panas yang dihasilkan oleh sinar matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif dengan bantuan sel surya. Yang dimaksud sel surya adalah yang pada di gambar ini ya anak-anak. Sehingga dengan sel surya dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dan energi panas. Manfaat energi matahari. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di Indonesia, PLTS terdapat di Cianjur, Sukabumi, Pandeglang, dan Lebak. Di sini, sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya tersebut. Yang kedua, bahan bakar kendaraan. Pemanfaatan tenaga surya dapat menjadi pengganti bahan bakar kendaraan, sehingga membuat mobil bergerak dengan energi listrik yang dihasilkan dari sel surya. Manfaat yang ketiga sebagai pemanas air di rumah. Pemanas air memanfaatkan energi matahari yang dikumpulkan oleh sel surya yang dipasang di atas rumah. Selanjutnya, kita akan membahas angin sebagai sumber energi alternatif. Angin merupakan sumber energi yang terbarukan dan tidak menghasilkan polusi udara. Manfaat energi angin. Yang pertama, potensi angin di daerah perbukitan yang memiliki kecepatan yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, atau sering disebut PLTB, dengan menempatkan kincir angin. Oleh karena itu, dengan adanya angin dapat memudahkan menggerakkan baling-baling pada kincir angin, sehingga dapat menghasilkan listrik bagi masyarakat sekitar perbukitan.
Indonesia memiliki PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang terletak di Cindereng, Rapang, Sulawesi Selatan. Kemudian air sebagai sumber energi alternatif. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Aliran air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemutar turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Aliran air yang semakin deras membuat listrik yang dihasilkan semakin besar. Manfaat energi air. Yang pertama, energi air biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Dengan dibuat bendungan di tempat air yang tinggi, sehingga air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Indonesia memiliki PLTA yang terletak di Jatiluhur, Jawa Barat dan Karantakes, Jawa Timur. Panas bumi sebagai sumber energi alternatif. Panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Inti bumi tersusun oleh lapisan batuan yang sangat panas. Batuan panas di bawah permukaan bumi akan menghasilkan uap panas. Di permukaan bumi, uap panas akan menggerakkan turbin sehingga akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Manfaat energi panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Indonesia memiliki PLTU yang terletak di Sibayak, Sumatera Utara, Kamojang, Jawa Barat, dan Dieng, Jawa Tengah. Gelombang air laut sebagai sumber energi alternatif. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Manfaat energi gelombang air laut yaitu energi dari gelombang air laut ini bermanfaat dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, bahan bakar bio sebagai sumber energi alternatif. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar ini dimanfaatkan sebagai pengganti solar. Yang kedua, bioetanol, bahan bakar yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bahan bakar ini digunakan sebagai pengganti bensin. Kemudian yang terakhir, biogas, bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan, kemudian dimasukkan ke dalam bak penampung untuk diolah. Gas hasil pengolahan kotoran tersebut dapat menggantikan gas LPG, kayu bakar untuk memasak, sehingga lebih ramah lingkungan. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Yang pertama, energi yang terbarukan, yang mana sumber energinya tidak akan terjadi kelangkaan. Yang kedua, bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, menjadi sumber energi gratis. Yang keempat, pasokannya berlimpah. Dan yang terakhir, mampu menggantikan bahan bakar konvensional sebagai energi utama yang dapat merusak lingkungan. Kemudian kekurangan energi alternatif. Yang pertama, kurang efisien. Yang kedua, biaya awal instalasi yang cukup tinggi. Yang ketiga, energi alternatif kurang bisa diandalkan. Apakah penjelasan dari Bapak tadi mengenai sumber energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami anak-anak? Bagus kalau semuanya dapat dipahami. Lalu, sekarang Bapak ingin meminta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan. Kerjakan dengan baik ya anak-anak supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Pada hari ini kita sudah belajar tentang apa aja anak-anak? Ada yang ingat tadi kita sudah belajar tentang apa? Bagus sekali. Kita tadi sudah belajar tentang sumber energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, sumber energi alternatif itu apa? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam, jumlahnya tidak terbatas dan bersifat ramah lingkungan. Kemudian contoh-contoh energi alternatif itu ada 6. Yang pertama, sinar matahari. Yang kedua ada angin. Yang ketiga ada air. Yang keempat ada panas bumi. Yang kelima ada gelombang air laut. Yang keenam ada bahan bakar bio. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, malah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini, ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Tetap semangat belajar ya anak-anak dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.